kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kembali bersama saya Steve Kolibo untuk Sulut Bicara edisi hari ini, hari Senin 15 September 2025. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak pagi tadi, kami sudah mengangkat terkait dengan dana hibah dan tata kelola keuangan daerah. Itu topik yang akan kita bahas di pagi hari ini pendengar. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui link Zoom ada Dr. Yusran Lapananda SHMA. Beliau adalah ahli hukum keuangan daerah. Selamat pagi Dr. Yusran. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusran sudah bisa hadir bersama kami jauh-jauh ini, bisa ngobrol dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat edukasi kepada masyarakat Sulawesi Utara. Dan juga melalui line telepon sudah ada pengamat pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka. Selamat pagi Bung Taufik. Halo, selamat pagi. Baik, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala komunikasi ya dengan Bung Taufik ya. Beliau pengamat pemerintahan, nanti kita akan bahas secara lugas tuntas juga mudah-mudahan terkait dana hibah dan tata kelola keuangan daerah. Sebelum kita lanjut, saya ingin ke Pak Yusran dulu, Dr. Yusran dulu. Mungkin kita reminder sedikit kepada pendengar RRI, pendengar Pro 1 terkait dengan dana hibah. Apa sebenarnya dana hibah ini Pak Yusran? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Soal dana hibah itu adalah bagian dari tata kelola keuangan daerah atau bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Nah, hibah ini termasuk di dalam struktur APBD. Nah, struktur APBD ini terdiri dari pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan. Nah, kebetulan belanja hibah itu bagian dari belanja. Ya, belanja salah satu struktur di dalam belanja APBD. Selain belanja sekarang ini ada belanja operasi, kemudian ada belanja pegawai di sana, kemudian belanja hibah, ada belanja bansos, kemudian belanja modal dan lain-lain. Jadi hibah ini adalah bagian dari belanja di dalam struktur APBD. Nah, hibah ini adalah dan bansos, saya kaitkan dengan bansos sekalian. Hibah bansos itu bagian adalah pemberian, ya, pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah lainnya, termasuk organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi lain menurut peraturan perundang-undang seperti kepada KPU, Bawaslu dan lain-lain. Nah, itu hibah itu pemberian dari pemerintah daerah kepada itu pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan termasuk organisasi-organisasi. Baik, Pak Yusran, Bung Taufik sudah bersama kita, sudah bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Halo Bung Taufik. Baik, saya ke Pak Yusran lagi nih Pak. Itu dana hibah ini seharusnya menjadi satu instrumen yang penting sebenarnya ya, dan ini juga sangat dibutuhkan. Tapi seringkali ini malah menjadi ataupun juga banyak kasus-kasus yang ada. Ini justru pengelolaan dana hibah itu justru menjadi lahan korupsi, Pak Yusran. Nah, mengapa kemudian pengelolaan dana hibah di daerah ini sangat rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ada di daerah? Silakan Pak Yusran. Jadi memang hibah ini sesuatu yang baik, ya. Tujuannya baik. Hibah itu dimaksudkan untuk menutup berbagai belanja yang tidak sempat dianggarkan pada berbagai urusan pada SKPD. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi untuk pemenuhan urusan-urusan wajib pilihan yang tidak sempat tercover di dalam struktur APBD. Namun demikian, saya memang tahun 2000 sejak terbitnya Permendagri nomor 1132 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bansos dalam APBD,
Saya sudah pernah mengeluarkan satu buku yang saya rilis waktu ini, hibah dan bansos di dalam APBD. Ya. Di sana saya sudah menjelaskan berbagai macam hal, termasuk berbagai macam jebakan, ya, berbagai macam jebakan yang ada diatur di dalam Permendagri 32. Jebakannya adalah kepada pemerintah daerah. Sehingga butuh kehati-hatian waktu itu tahun 2011. Tak heran sejak 2011 sampai sekarang banyak kepala daerah itu ya terjerat di persoalan kasus korupsi, termasuk SKPD-SKPD yang terlibat di dalamnya, termasuk penerima hibah. Betul. Nah, memang ketika saya melihat struktur Permendagri 2032 tahun 2011, memang sekali lagi saya sampaikan penuh dengan jebakan. Jika kita tidak kelola dengan baik, tidak hati-hati, proses pengendalian dan pencegahan termasuk pengawasannya tidak dengan baik, maka yang akan terjadi pasti adalah kasus korupsi. Oke, baik. Nah, dari yang Anda sampaikan tadi, Dr. Yusran, apakah yang menjadi awal permasalahan ini adalah regulasinya atau kemudian tata kelolanya, orangnya? Kalau dari sisi regulasi, menurut Anda apakah memang sebenarnya sudah kemudian ada aturan-aturan yang mengatur supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana hibah ini, Pak Yusran? Jadi gini, secara komprehensif ini, regulasi itu memang hampir semua dibuat sebaik mungkin, ya, sudah dibuat sebaik mungkin. Tapi khusus Permendagri 32 sekali lagi saya sampaikan banyak pasal-pasal yang menjebak, ya, banyak pasal-pasal yang menjebak di dalamnya, sehingga kalau tidak, ya, dan itu saya sampaikan sekali lagi bahwa saya selalu mengajukan teman-teman SKPD pemerintah daerah bahwa jika pemerintah daerah termasuk para pejabat pengelola keuangan daerah tidak memahami dan memaknai betul isi Permendagri 32, maka saya yakin bahwa mereka akan terjebak ke dalam. Karena sangat mudah sebenarnya untuk menganggarkan, kemudian melakukan proses pembayaran, menggunakan hibah itu sangat mudah, fleksibel untuk menganggarkannya, tidak sulit, ya. Cukup dengan proposal, modal proposal sudah cukup dianggarkan, kira-kira. Oke, baik. Jadi peraturan-peraturan yang ada masih ada celah-celah atau ruang abu-abu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah daerah, Pak Yusran. Betul. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa kelemahan kita di pemerintah daerah, saya sampaikan ini terbuka saja. Ya. Kelemahan kita di pemerintah daerah itu memaknai dan memahami peraturan itu lemah. Ya, kadang-kadang kita melaksanakan satu kegiatan tapi tidak tahu aturannya, tidak memahami makna apa yang tergandung dalam peraturan yang kita laksanakan. Itu kelemahannya kita di pemerintahan daerah. Oke, baik. Berarti menurut Anda selain masih ada ruang abu-abu tadi, kelemahannya dari pengelolaan keuangan daerah itu adalah tidak memahami sebenarnya apa yang diperbuat dan apa ini sebenarnya. Ya. Dan saya tambahkan bahwa bukan saja kurang memahami, jadi memang kita punya harus integritasnya itu memang harus ada di pengelola. Memang saya tanda kutip aja ya Mas, ya, tanda kutip bahwa hibah dan bansos itu lebih banyak wilayahnya pimpinan, wilayahnya kepala daerah. Betul. Jadi semuanya dorongan dari kepala daerah. Tidak ada satu SKPD pun yang ingin menganggarkan hibah dan bansos, ya, kecuali ada dari peraturan perundang-undangan seperti KPU dan Bawaslu. Tapi kalau dorongan per orang itu lebih banyak adalah dorongan kepala daerah. Oke, baik. Dr. Yusran, berarti menurut Anda pemberian hibah termasuk bansos juga itu menjadi hak diskresi dari kepemimpinan daerah berarti ya? Beliau berhak untuk menentukan. Paling banyak ya. Didominasi ya, dominannya ke situ. Oke, baik. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi ini terkait dengan regulasi dan lain-lain sebagainya ini, Dr. Yusran, apakah selain regulasinya sudah ada, pengelola keuangannya juga belum terlalu paham, apakah juga dari segi pengawasannya masih terlalu lemah atau masih belum kuat nih untuk mengawasi dana hibah tadi yang kalau menurut Dr. Yusran tadi modal proposal aja udah bisa cair itu? Jadi gini, jadi selain lamanya para pengelola keuangan daerah, pimpinan SKPD termasuk pengelolanya, ada juga satu kelemahan dari penerima. Penerima juga tidak paham, ya, karena tidak paham dan tidak memahami apa uang dana yang diterima, dana hibah diterima untuk apa. Kadang-kadang kan sesuka mereka lah menggunakannya. Padahal proposal itu adalah bagian dari patron untuk menggunakan hibah. Nah, kadang-kadang proposal yang diajukan dilampiri dengan berbagai macam kegiatan,
dalam pelaksanaannya itu berubah, ya. Sehingga kelemahannya juga di penerima nggak paham tentang apa sebenarnya substansi dari penggunaan dana hibah. Kadang dirubah-ubah. Semestinya pada saat perubahan itu dilakukan revisi juga terhadap untuk menghindari perubahan penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal, maka harus diajukan revisi proposal. Di perjalanan waktu harus ada revisi diajukan oleh penerima kepada kepala daerah bahwa ini direvisi, ada revisi. Tapi itu sekali lagi sampaikan, penerima juga tidak paham karena memang tidak pernah ada, ya mungkin kurang sosialisasi penjelasan kepada penerima hibah bahwa ini masuk dari hibah, penggunaan dana hibah yang kalian terima, itu yang kurang juga. Baik ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari Dokter Yusran sebenarnya adalah pemberi hibah belum terlalu paham, penerima juga tidak terlalu paham, Dokter Yusran. Oke, baik. Saya ingin ke ke Taufik Tumbelaka dulu nih, pengawal pemerintahan. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di Sulut Bicara? Bung Taufik. Baik, Bung Taufik nampaknya masih ada terjadi sedikit kendala komunikasi bersama kami di Pro 1 dan saya ingatkan Anda pendengar juga bisa menyaksikan siaran kami Sulut Bicara pada pagi hari ini melalui channel YouTube RRI Manado, jangan lupa di-subscribe dan bisa memberikan pertanyaan Anda juga melalui line WhatsApp 082195835080 terkait dengan topik kita dana hibah dan tata kelola keuangan daerah. Kita harus jeda dulu sejenak, Dr. Yusran, Anda masih bersama kami? Ya. Oke, baik, kita jeda dulu ya dan pendengar nanti kita akan kembali lagi tetap di Sulut Bicara bersama saya Steve Kolibu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, Anda masih bersama kami di Sulut Bicara pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Anda juga kami undang untuk bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp di 082195835080 ataupun juga bisa langsung komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado dan masih membahas terkait dana hibah dan tata kelola keuangan. Bisa dicoba kembali ya kami masih berusaha untuk bisa terhubung kembali bersama Bung Taufik Tumbelaka melalui line telepon karena beliau juga di tengah kesibukannya mudah-mudahan bisa mendapatkan jaringan yang baik agar segera bisa berkomunikasi bersama kami. Saya ke Dr. Yusran dulu sambil menantikan untuk bisa bergabung bersama Bung Taufik. Ini dari data yang saya dapat dari ICW Indonesia Corruption Watch, ini ada beberapa modus-modus yang terjadi sebenarnya ya, yang didapati oleh ICW, diantaranya ada pemotongan dana, kemudian juga lembaga penerima yang fiktif, hingga penyaluran ke pihak yang dekat dengan pejabat daerah seperti yang disampaikan tadi. Nah, Bung Yusran atau Dr. Yusran, ini bagaimana regulasi ini harus mengantisipasi modus-modus yang ditemukan oleh ICW tadi, Bung Yusran? Memang regulasi terhadap pemberian hibah ini, saya sekali lagi ingin para pendengar yang mendengarkan saya ini bahwa saat ini terdapat regulasi baru untuk pemberian hibah. Nah, sebelumnya adalah Permendagri 32 2011 yang dirubah paling terakhir itu dengan nomor 99. Tapi sejak 2021 ya, Januari 2021 itu sudah regulasi itu sudah dicabut ya. Sudah dicabut dan berlaku adalah Permendagri 77 tahun 2020 Desember. Jadi mulai 2021 sampai 2021 itu sudah menggunakan Permendagri terbaru. Nah, di dalam Permendagri terbaru itu
titik beratnya adalah ada di pemerintahan daerah. Oke. Jadi pemerintahan daerah itu harus membuat perkada, jangan menggunakan Permendagri. Ini lagi persoalan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa banyak yang tidak memaknai itu. Sebenarnya adalah ini bagian dari perbuatan melawan hukum lain kalau tidak melaksanakan itu. Oke. Karena kalau tidak ada perkada, ya peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, maka itu juga bagian dari perbuatan melawan hukum. Karena Permendagri 77 tahun 2000 sudah mengamanatkan bahwa tentang tata cara pemberian hibah itu diatur dengan perkada, bukan Permendagri 77. Jadi itu ya, itu yang Oke, catatan baik. pertama saya. Ya. Baik. Dan sebelum ke Bung Taufik, Dr. Yusran, sebaiknya mungkin Anda bisa memberikan sedikit masukan. Mungkin apa yang perlu ada di dalam peraturan daerah tersebut yang kemudian nanti bisa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota? Nah, kalau pedoman tentang pemberian hibah itu sebagian sudah diatur di Permendagri 77, tapi itu di bagian diakomodir dalam perkada. Tapi perkada itu lebih banyak pada proses perencanaan penganggaran, kemudian penganggarannya, kemudian pengendaliannya, termasuk pengawasannya. Oke. Nah, ini yang belum diatur di Permendagri 77. Ini harus diatur di perkada. Bagaimana pengawasannya, bagaimana pengendaliannya, dan bagaimana penganggarannya. Yang itu harus diatur. Kalau tidak, ya akan terjadi terus-menerus seperti ini pemberian hibah dan bansos. Baik. Terima kasih Dr. Yusran Lapananda. Kita ke Bung Taufik. Bung Taufik, mungkin Anda sudah sempat menyimak pertanyaan saya tadi. Bagaimana betul. kemudian dana hibah, kenapa kemudian rentan sekali untuk terjadi penyalahgunaan? Silakan. Ya, nomor satu, mohon maaf buat RRI dan narasumber lain, saya Ya. bisa bergabungnya hanya dengan by phone. Baik. Itu terima kasih terkait- banyak. Ya, jadi poinnya adalah kalau dari sisi logika politik dan pemerintahan, kita mesti paham dulu apa itu dana hibah. Kenapa dana hibah itu muncul? Nah, kalau logika awam sederhana saja, dana hibah itu untuk membantu pihak-pihak, terlebih khusus adalah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah penerima dana hibah itu memang pantas dan layak? Itu yang jadi masalah. Saya Oke. kebetulan dari 2019 sampai 2023 memegang satu organisasi besar skala nasional Ya. untuk Kota Manado. Ya, dari kampus besar. Kami jelas seluruh Indonesia ada. Lalu pada saat saya ketua, saya mengingatkan ke seluruh pengurus dan anggota, kami haram menerima dana hibah. Oke. Bukan karena kami kaya, organisasi ini terlalu besar. Saya sebut aja, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, pengurus cabang Kota Manado, Tagama Manado, itu ketuanya saya. Saya haramkan menerima dana hibah. Nama ini terlalu besar. Nah, persoalannya, selama sekian lama kami memang tidak memakai dana hibah sama sekali. Oke. Boleh dibilang tanggung jawab moral saya sebagai ketua dengan keberadaan saya yang minim, saya mengatur strategi di mana kegiatan-kegiatan itu masuk akal dan kita mampu lakukan. Nah, ini sekedar info, Bung. Yang saya sayangkan, coba terbuka lah Pemprov, siapa saja penerima dana hibah. Oke. Ada banyak organisasi, saya duga menerima dana hibah, padahal pengurusnya itu adalah pejabat yang jauh lebih kaya dari saya. Baik. Nah, jadi mentalnya itu kalau mau jadi ketua atau pengurus organisasi itu mesti paham. Kita harus berkorban, ini kan kegiatan sosial. Baik. Nah, jadi persoalannya muncul di situ. Nah, misalnya contoh, lalu ini dana hibah ini kalau istilah mungkin silakan diterjemahkan, kalau di Jawa bilang kayak bancaan. Jadi kalau kita datang ke hajatan, itu pulang kan kita dapat bancaan tuh, buah tangan Ya, tuh, ya. isinya nasi, kue apa, ya itu kayak dibuat begitu Oke. oleh oknum-oknum, Baik. termasuk khususnya pejabat dan elit politik. Baik, Bung Taufik, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan tadi, harusnya yang pantas dan layak. Tapi kemudian banyak dari kasus-kasus yang ada, Bung Taufik, dana hibah ini justru dijadikan sebagai alat politik, katakanlah kepentingan politik. Terutama kalau misalnya kemarin-kemarin ya dari beberapa kasus ya, itu biasanya menjelang tahun politik kemudian banyak dana hibah yang dikeluarkan. Nah, kalau dari pandangan Anda, Bung Taufik, apakah memang ini dana hibah ini memang lebih banyak dijadikan sebagai alat politik?
Nah, sekarang yang paling penting adalah kalau mau jadikan alat politik, selama penerima itu berhak dan pantas dan layak, kita masih agak kompromi. Oke. Cuma masalahnya ini penerimanya tidak pantas dan tidak layak. Mereka jauh lebih kaya, mereka bisa membiayai satu kegiatan sendiri. Sedangkan saya, Bung, minta maaf. Dalam 4 tahun, tidak sampai 5 tahun. 5 tahun 60 bulan. Itu tidak sampai 5 tahun, 4 tahun lebih. Kegiatan organisasi kami, 48 kegiatan tanpa dana hibah. Kenapa kami bisa? Kenapa Yang lain organisasi nggak lain bisa tidak? begitu ya? Ya, lalu kami ada setiap tahun Rakernas melaporkan laporan kegiatan dan laporan keuangan. Ada lengkap. Ya. Nah, itu bagian dari ketekanan intoleransi budaya kepada induk organisasi. Dan itu terbuka kepada semua ini. Nah, persoalan muncul di situ, misalnya contoh ya, minta maaf. Keterbukaan itu penting. Oke. Karena ini Transparansi penting ya, Bung Taufik. transparansi penting. Karena ada keterbukaan informasi publik juga di situ. Karena ini kan dana hibah jelas. Dimunculkan dananya dari mana. Ya. Gitu. Nah, jadi misalnya contoh, ada kesalahpahaman ketika saya pertanyakan pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara itu mendapat dana hibah tahun lalu. Lalu dijelaskan. Berawal wawancara yang saya terima adalah pihak Polda Sulut menerima mengajukan 25M. Ya. Lalu didapatkan 10. Saya yang sebagai organisasi dari tahun 1987 mempertanyakan kenapa angka yang diajukan 25, lalu yang ketika diberikan 10 kok bisa terlaksana. Oke. Nah, ini namanya perencanaan penganggarannya kami pertanyaan. Dalam teknik budgeting itu ada budget ideal, normal, dan minimal. Ya. Nah, saya selalu mengajukan budget yang minimal. Gitu loh. Karena nggak mungkin kita. Nah, itu. Lalu lucu juga diajukan angka 25. Kenapa 25? Kenapa nggak 24? Kenapa nggak 26? Kenapa nggak 27? Lalu yang di ACC 10. Kenapa 10? Oke. Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 11? Angka pembulatan itu menimbulkan kecurigaan. Nah, inilah makanya keterbukaan. Kita yang penting, Bung, bukan bicara hari ini, tapi ke depannya. Betul tadi, saya dengar narasumber mengatakan ke depannya bagaimana kan intinya. Iya, betul. Jangan, kalau nggak bobol terus. Jadi, saya menghimbau para elit politik, para pejabat yang tergabung dalam organisasi apapun, itu ada rasa malu. Sedangkan Taufik Tembelaka yang tidak punya apa-apa, itu bisa tanpa dana hibah. Oke, baik. Tidak, kami tidak mengajukan proposal, Bung. Tabu buat saya. Masa Iya. keluarga alumni Universitas Gadjah Mada ya, yang kalau kita munas 1.000 orang di Hotel Bintang 5 ditanggung full. Tidak keluar biaya apa. Masa kita nggak bisa berkontribusi buat daerah tanpa merepotkan keuangan daerah. Baik, Bung Taufik berarti tadi keterbukaan ya, bagaimana kemudian dari awal mengajukan proposal tersebut, anggaran dananya kemudian kenapa sampai yang dicarikan sekian, itu juga harus ada ya, termasuk juga pertanggungjawaban kegiatan tersebut ya. Iya, itu dalam arti meminimalkan potensi kecurigaan, potensi asumsi liar. Kita kan antisipasi. Saya misalnya minta maaf, Bung ya, ada Kesbangpol meminta, oknum Kesbangpol Manado minta saya melaporkan kegiatan dan segala macam. Loh, saya tidak memakai apa-apa di Kesbang. Kenapa harus melapor ya? Nah, seharusnya Kesbang menjadikan kami role model. Oke. Ya, bahwa ini ada kegiatan yang tanpa dana hibah, itu, tapi kami berjalan ini. Kebetulan, ini saya tekankan lagi, pengganti saya kan sekarang seorang kolonel aktif. Ya. TNI. Jadi saya bilang, jangan sekali-sekali ambil dana hibah. Gitu. Karena memalukan, Bung. Kita kan ada sedikit, kalau mau berkontribusi buat daerah, kontribusilah. Kita mampunya misalnya cuma bikin lomba makan kerupuk 17-an, ya nggak usah harus bikin lomba. Disesuaikan ya, tanpa memberatkan. Disesuaikan aja. Baik. Ya, tapi jadi intinya, sekali lagi himbauan saya, itu ada narasumber pasti sangat paham. Dana hibah itu tujuannya ke siapa? Substansinya adalah pihak-pihak yang ingin berkontribusi kepada masyarakat, tapi kegiatannya kesulitan dibiayai karena ketidakmampuan. Tapi kalau di dalam itu dewan penasehatnya, dewan pembinanya, lalu
pengurusnya adalah pejabat, kayaknya udah melenceng. Mampu itu. secara finansial begitu ya, Bung Taufik ya. Mampu lah. Baik. Kalau Bung juga dan teman-teman narasumber situ, kalau kita sudah jadi pengurus inti organisasi, kita harus berkontribusi dengan torang berkat. Gitu. Baik, Misalnya contoh, saya menghormati Yayasan Permesa Sejahtera Indonesia dipimpin Boyke Rompas. Itu sudah 1.100 KK, sudah 6 ton kita. Ini besok kita salurkan pada 156 Luar KK biasa. Bung beras. Taufik. Tanpa dana dari minta-minta. Baik, tanpa sedikit pun dana hibah begitu ya. Bung Taufik Tidak tadi ada juga dana hibah, ajukan proposal, Iya, buat iya. kami tabu. Gitu, tadi kami juga saya bersama Dr. Yusran juga sudah sedikit membahas terkait dengan pengawasan. Kalau Anda lihat ataupun juga banyak yang berasumsi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kemudian juga audit BPK itu hanya sekedar formalitas belaka begitu ya. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh beberapa tanggapan ini? Kalau buat saya harus sepakat. Karena apa? Pertanyaannya coba dibuka dana hibah. Jangan-jangan itu juga oknum-oknum DPR menitipkan proposal untuk dana hibah. Jadi konflik of interest. Ya. Contoh deh, Bung ya, sederhana aja. Kan ada rapat dengar pendapat dengan Bang Sulut Gorontalo. Ya. Nah ini bagaimana sementara sejumlah oknum DPRD mensekolahkan SK-nya pinjaman ke BSG. Oke. Kan bingung. Kan kayak Bung pinjam duit ke saya, terus Bung mau periksa ke saya. Kan lucu Ya, gitu ya. loh. Jadi hal-hal semacam ini sebetulnya ke depan ini titik balik untuk membenahi. Kita nggak usah berdebat, itu Betul, orang hukum betul. lah ya berdebat. Tapi dari sisi logika politik, logika pemerintahan, ini sangat melukai perasaan masyarakat. Karena Baik. mereka kan susah. Baik, Bung Taufik, sebelum nanti kita jeda ini, kalau menurut Anda tadi Anda sempat menyebutkan konflik of interest. Ini kalau dari beberapa kasus juga yang ada ini, ada yang dari eksekutif, kemudian ada yang juga dari legislatif ini. Kalau menurut Bung Taufik, itu siapa yang sebenarnya paling banyak konflik of interestnya ini? Apakah dari legislatif atau eksekutif? Saya tidak berani mengatakan siapa, tapi Oke. tingkatnya hampir semuanya. Tapi yang saya sayangkan, Bung, itu narasumber pasti tahu. Kegiatan itu dibuat heboh besar, padahal sebetulnya dengan misalnya Rp10 itu bisa dengan Bisa Rp3. mendapatkan kehebohan yang sama begitu ya? Iya, sebetulnya bahkan saya udah perhatikan ini kegiatan. Minta maaf ya, saya buka aja. Ada satu kegiatan baru terbongkar 100 juta. Saya lihat itu kegiatan 20 salah. Oke, Kenapa mesti 100? baik. Gitu. Baik. Jadi kan kita semua kalau anak sekolah, Bung, kan kita nggak bisa dibikin bodoh, sama-sama makan bangku sekolahan kok, kayak gitu. Jadi markup-nya yang dibuat heboh. Jadi sarannya kalau mengajukan dana hibah proposal, bikin budget yang minimal, jangan normal, apalagi maksimal yang di atas. Budget ideal kita nyebutnya. Baik, Ya ya. kalau budget ideal sih kayak Bung seharusnya kerja di kantor ya minimal dapat mobil dinas. Oke, Gitu. baik. Tapi kan Bung itu Taufik, lah terima kasih. intinya. Tadi juga Ya, kira-kira itu. ya, setuju berarti apa yang Ya, disampaikan. salam hormat buat narasumber yang lain, mohon maaf tidak bisa hadir. Betul. Gitu. Dokter Yusran juga tadi ya sempat menyampaikan memang banyak hal sebenarnya tadi disampaikan pemberi dana hibah kurang paham, kemudian penerima juga kurang paham sehingga terjadi banyak kemudian kekeliruan dalam pengelolaan dana hibah ini. Kita akan jeda dulu. Ya, Bung, maaf, kalau buat saya bukan kurang paham, pura-pura tidak paham. Oke, pura-pura tidak paham. Terima kasih Bung Taufik. Dokter Yusran juga masih bersama kami. Kita harus jeda dulu. Nanti saya akan membacakan. Ini ada banyak kemudian komentar yang sudah masuk melalui YouTube. Kemudian juga di WhatsApp juga sudah ada yang masuk. Nanti kita baca. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Nusa 2. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Sulut Bicara pagi ini dan masih bersama kedua narasumber kami, ada Bung Taufik Tumbelaka dan juga Dr. Yusran juga yang masih bersama kami walaupun melalui telepon dan juga melalui Zoom ini ya. Kita baca dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari WhatsApp di 082195835080 dari Jokowi di Tomohon. Pagi Sulut Bicara, karena ada dana hibah maka berlomba-lomba orang menjadi top eksekutif. Makasih, terima kasih Bung Jokowi. Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui live streaming kami di YouTube channel RRI Manado. Bisa disaksikan juga. Bung Taufik, Dr. Yusran masih bersama saya pagi ini. Siap. Oke, siap. Baik. Nah, saya ingin ke Bung Taufik dulu. Kira-kira ada tidak kemudian daerah yang sudah sukses mengelola dana hibah ini sehingga mungkin bisa dijadikan sebagai role model? Daerah lain bisa lah ikut ke daerah tersebut. Ya, sebetulnya saya agak kesulitan. Kalau buat saya sih poinnya kembali ke substansi dana hibah. Kayak gitu. Itu kayak saya tahu malu lah gitu. Masa padahal kalau lihat susunan pengurus saya, cuma eselon 3 ke bawah itu tidak ada yang pejabat gitu. Kok bisa 48 kegiatan tanpa dana hibah gitu. Oke, luar biasa. Dan itu berarti. bahkan sampai ketua tim penggerak PKK Sulut yang notabene istri gubernur datang. Mereka tidak tahu, tidak ada dana hibah, tidak ada ajukan proposal. Karena kan kita kayak Bung aja, saya telepon Bung, partisipasi gitu kan. Apa susahnya? Oh iya, nanti saya liput. Itu kan nggak keluar biaya. Gitu. Itu contoh kecil lah. Pertemanan, kekerabatan. Tapi kalau pejabat kita nggak mau ajukan proposal, apalagi dana hibah. Itu rentan, Bung. Rentan. Nah, jadi ada kecurigaan dari sejumlah pihak. Kita nggak bisa menyalahkan, walaupun itu asumsi liar, bahwa dana hibah dimunculkan untuk kepentingan politik. Oke, baik gitu. Ya. Lebih banyak jadi kan alat politik ketimbang instrumen pembangunan ya. Iya, nanti yang minta itu nggak jauh dari elit politik, pejabat, keluarganya, mungkin anak istrinya atau suaminya bikin kegiatan. Kayak gitu. Jadi mendingan kasih buat orang pihak-pihak ya, bukan orang pihak. Jadi tolong penerima dana hibah itu diumumkan lalu kita baca termasuk susunan pengurusannya biar kita tahu lah. Baik. Berarti kedepannya nanti mungkin bisa ya diumumkan di media kan atau media sosial biar masyarakat juga bisa melihat dan bisa mengkritisi kalau kemungkinan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai begitu ya Bung Taufik. Bung Taufik, terima kasih. Saya ingin ke Dr. Yusran dulu. Siap. Ya, Dr. Yusran, tadi disampaikan oleh Bung Taufik Tumbelaka ini terkait dengan penerima dana hibah itu harus pantas dan layak. Kalau menurut Anda, bagaimana kemudian kriteria sebenarnya sih yang pantas dan layak untuk menerima hibah dan apakah kelayakannya juga termasuk kemampuan kalau yang disampaikan Bung Taufik tadi adalah kemampuan untuk membuat satu RAB misalnya, kemudian juga pertanggungjawabannya juga sesuai. Silakan Dr. Yusran. Jadi sangat benar ya apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, layak dan pantas. Kalau di dalam Permendagri aturan yang ada tentang hibah itu namanya syarat ya.
syarat internal bahwa eksternal. Nah, syarat internal itu yang tadi pantas enggak, layak enggak? Nah, yang pertama adalah yang sering dilanggar oleh pemberi hibah adalah bahwa pemberian hibah itu bisa dilakukan ketika sudah terpenuhi belanja urusan pilihan urusan wajib. Nah, sekarang rata-rata urusan wajib pilihan belum terpenuhi, tapi sudah memberikan hibah. Itu yang pertama yang dilanggar. Yang kedua adalah kadang-kadang tidak pantas, artinya syarat yang diajukan seperti tidak tidak harus terus menerus, itu juga dilanggar. Kadang-kadang penerima menerima terus menerus setiap tahun, kecuali bagian tentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, yang berikut adalah tentang syarat eksternal mereka di penerima hibah. Apakah mereka adalah bagian dari organisasi yang sudah tercatat, sudah punya akta notaris, kemudian punya kepengurusan, kemudian ada pelaporan dan lain-lain. Itu juga harus dipenuhi. Pantas nggak? Nah, kalau layak itu kelayakan. Tapi kalau kepantasannya terhadap anggaran, nah ini juga yang terabaikan. Yang betul apa yang disampaikan tadi oleh disampaikan bahwa harus ada pengawasan. Nah, pengawasan ini yang tidak ada. Semestinya pengawasan itu bukan nanti akhir, tapi pengawasannya mulai dari awal. Awalnya adalah melalui proses perencanaan anggaran dulu. Ketika proposal diajukan itu diambil dengan RAB. Nah, RAB itu harus diverifikasi. Kalau ketentuannya adalah verifikasi dilakukan oleh teman-teman inspektorat. Nah, inspektorat akan memverifikasi benar tidak anggarannya ini bisa enggak. Itu sudah berlapis-lapis, proses perencanaan anggaran itu sudah berlapis-lapis. Ada timnya sudah dibentuk, ada inspektoratnya memverifikasi tentang RAB benar tidak, jumlahnya seperti apa. Sebenarnya sudah berlapis-lapis proses pengawasan. Tapi kadang-kadang itulah kalau sudah bagian dari keinginan pimpinan kepala daerah, apalagi tadi catatan saya dari Pak Taufik, yang sebenarnya mungkin Pak Taufik bisa ngomong bahwa yang diinginkan Pak Taufik secara politik adalah pokir, Pak. Sekarang hibah sudah menjadi bagian dari pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Itu juga persoalan yang terjadi sekarang. Jadi kesulitan ketika kita akan memverifikasi kelayakan, kepantasan, karena itu sudah bagian dari pokirnya DPRD. Itu kira-kira Baik, Dr. Yusran. tentang kepantasan dan kelayakan. Baik, selain pantas dan layak juga mungkin ada satu hal juga yang perlu juga kita telisik bersama terkait juga keadilan. Jangan sampai kalau menurut Dr. Yusran ada memang organisasi kemasyarakatan ini pantas dan layak, tapi kemudian terlalu sering begitu ya pendapat Anda, sehingga ada organisasi kemasyarakatan yang lain yang justru dapat jatahnya sedikit atau bahkan kurang, Dr. Yusran. Nah, itulah sebenarnya sudah diatur di dalam Permendagri itu, bahwa tujuan pemberian hibah itu sudah diatur bahwa itu dalam rangka pemenuhan berbagai macam hal-hal yang belum diakomodir melalui penganggaran. Sehingga tapi tujuan berarti pada keadilan, ada kepatutan, ada kewajaran, ada rasionalitas, itu kan sudah diatur. Artinya rasionalitas adalah masuk akal enggak, gitu kan? Itu tujuan pemberian hibah, dan itu tugas teman-teman diverifikasi ketika proposal masuk, itu diverifikasi sampai besaran anggarannya. Disitulah yang dimaksud tadi bahwa ada kewajaran, ada kepatutan, ada rasionalitas, ada keadilannya. Jangan begitu anggarannya masuk, permohonannya 1 miliar kemudian 1 miliar diberikan, tidak seperti itu. Karena 1 miliar kadang-kadang digunakan untuk jalan-jalan dan lain-lain. Itu yang mungkin tidak sesuai tujuan ya. Oke, baik. Harus dilihat juga peruntukannya untuk apa ya, Dr. Yusran. Ya, betul. Baik. Kita kembali buka line WhatsApp di 082195835080. Mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung dengan line telepon. Belum bisa kami terima. Kami hanya menerima WhatsApp dan juga komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Ini sudah yang bergabung di WhatsApp RRI Manado dari Cliff di Motoling. Ke Pak Taufik ini, bagaimana transparansi agar masyarakat bisa mengakses atau mengetahui perihal realisasi keuangan daerah? Oke, Bung Taufik, spesifik ke Bung Taufik ini. Ya, silakan. Ya, sebetulnya setahu saya di zaman Pak Prasono Hadi, Kepala Badan Keuangan dan Aset, itu ada, tapi kurang masyarakat bisa akses. Kalau nggak salah website, tapi kurang disosialisasikan. Contoh kecil lah, bro. Kalau kita ada masalah di lapangan, kan kita ada telepon 112. Sejauh mana kontak telepon 112 itu bisa, misalnya Bung, ada malam ada orang bermaksud jahat saat pulang kantor. Itu ada kan akses 112 dan 110. Intinya disosialisasikan setiap kali yang bisa masyarakat akses.
Dan aksesnya itu mesti terbuka, betul-betul transparan. Karena apa? Karena kan masyarakat semakin kritis, Bung. Apapun masyarakat semakin lama semakin tahu hak-haknya dia, dan masyarakat semakin tahu kewajiban negara. Nah, ini apalagi di situasi makin sulit kan secara sosial ekonomi. Nah, memang ada kadang-kadang, misalnya contoh, Bung, saya waktu itu ditawarkan pelantikan saya sebagai ketua organisasi, dibikin aja semacam dialog supaya bisa dana hibah. Saya tolak. Jadi saya bayangkan satu organisasi sekelas keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Pengda Manado, Pengcap Manado, itu pelantikannya di rumah kopi, Bung, dan kami bangga biaya sendiri. Gitu loh. Walaupun di rumah kopi tapi biaya sendiri ya Bung Taufik ya. Biaya sendiri tapi hasilnya kami bisa jadi role model 48 kegiatan. Nah, ada yang pelantikan dibuat di satu gedung. Ini ternyata ada permainan di dalam. Gitu loh. Minta-minta tolong ini oknum pejabat. Nah, disitulah letaknya ketika kalau bisa nanti narasumber bisa mengarahkan lebih dengan ide-ide yang bukan bisa jadi ide nasional. Misalnya setiap yang mengajukan itu diposting sampai susunan pengurusnya. Biar kita tahu siapa yang organisasi mana, LSM mana yang minta, siapa pengurusnya. Gitu. Karena sekarang modusnya begitu. Minta maaf, Bung. Nggak semua ya yang minta dana hibah. Tapi ada modus, itu bukan cuma jadi bancaan, mancari. Oke, baik. Ada ya, misalnya dia butuh cuma 10 rupiah. Sengaja di markup ya Bung Taufik ya. Di markup, dan itu disetujui. Ada kalau saya perhatikan, masih ada. Bung, saya kasih tahu aja. Belum lama, tahun lalu saya menerima tamu dari UGM, 45. Saya sediakan nasi kotak selama 5 hari. 15.000, Bung. Baik. Ada. Di Manado itu ada. Tanpa dana hibah ya? Tanpa dana hibah. Itu dana langsung pihak yang berkunjung yang meminta tolong. Saya bilang nggak usah, ini 15.000 cukup. Nggak usah di markup 10, 40, 50 pagu. Aduh, itu terlalu ini ya, terlalu. Bung Taufik, terima kasih. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Ini saya baca lagi ini di komentar di live streaming kami di YouTube dari Lembah Baliem. Ini besaran dana dan kepada siapa dana hibah akan diberikan, apakah melalui persetujuan dari DPRD, dan apakah Inspektorat Daerah berkewajiban melakukan audit terhadap pemanfaatan dana hibah. Kemudian juga kalau sudah diaudit dan aman oleh Inspektorat, kenapa penerima masih dipanggil penyidik hukum? Baik, ya. Ini mungkin Dr. Yusran boleh menanggapi hal ini. Baik, saya kira apa yang disampaikan dari awal bahwa pemberian ini hibah ini butuh pengawasan ya, butuh pengawasan dari kita semua ya, semua organisasi termasuk lembaga-lembaga yang ada. Nah, kaitan dengan pengawasan itu sudah saya sampaikan dari awal ya, pengawasan oleh Inspektorat. Nah, di ujungnya adalah pengawasan terhadap penggunaan dana hibah. Ini sudah ditentukan di dalam Permendagri ini adalah itu yang tidak baik buat, tapi kalau kita di daerah bisa membuat inovasi, menambahkan, bisa diverifikasi lagi oleh saudara, boleh. Tapi intinya adalah ketika penerima hibah menggunakan tidak perlu menyampaikan pertanggungjawab karena pemerintah daerah. Tidak perlu, cukup ini di aturannya ya. Aturan umumnya cukup disimpan aja, nanti akan ada pemeriksaan oleh BPK. Jadi Inspektorat tidak berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah. Tapi kalau memang yang ada itu adalah pengawasan oleh SKPD terkait, SKPD pemberi misalnya. Kalau hibah kepada untuk beasiswa, maka ada di SKPD ini yang menangnya. Hanya dialah yang akan monitoring, mengevaluasinya. Tapi pengawasan dalam sesungguhnya itu hanya BPK yang bisa melakukan auditnya, gitu. Tapi kalau memang kepala daerah, pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan sampai pada Inspektorat, pertanggungjawab boleh dimasukkan di dalam perkada. Nah, kemudian DPRD bagaimana? Memang pemberian hibah ini memang tidak secara spesifik dibahas DPRD. Tapi kalau satu kesatuan APBD itu dibahas DPRD, termasuk adalah hibah. Itu dibahas DPRD. Tidak ada yang tidak bisa dibahas DPRD. Kalau satu kesatuan semua belanja itu dibahas DPRD, termasuk hibah.
Oke, baik ya. Tapi kepada siapa kemudian dana hibah ini diberikan tidak harus dengan persetujuan DPRD ya, Dokter Yusran? Tidak harus disetujui oleh DPRD. Baik, terima kasih. Nah, ini kalau ke Bung Taufik ini terkait yang tadi ya, audit BPK dan bentuk pengawasan lainnya yang sering saya sampaikan tadi, ada beberapa yang menganggap itu sebagai bentuk formalitas. Nah, bagaimana kemudian agar caranya untuk bisa memastikan bahwa fungsi pengawasan ini benar-benar bekerja untuk rakyat lah ya, bukan sekedar prosedur belaka yang kemudian kalau kata Dr. Yusran tadi ya nanti akan ada audit BPK disimpan dulu, ketika kemudian ada audit baru dikeluarkan. Nah, Bung Taufik seperti apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya pemerintah, baik pemerintah daerah atau DPRD provinsi kabupaten kota, itu sebetulnya sudah paham tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi mereka. Bahkan sebetulnya kalau kita mau memahami, itu dikembangkan jangan kaku. Misalnya contoh kecil aja Bung, dana hibah, katanya aja dana hibah. Yang menerima hibah kan orang nggak mampu. Yang kalau saya perkenalkan di UGM ada istilah yang dikandung maksud dari dana hibah itu apa? Ya. Poin pentingnya adalah, variabel terpentingnya ada penerima itu memang dianggap pantas. Kayak kami memberi beras premium 5 kilo ya, kalau kayak Bung ya nggak layak lah dapat itu. Nah itu kan kita lihat yang sangat membutuhkan. Memang itu kalau Bung nanti mau ikut kami, nanti lihat kami on the spot lihat di lapangan. Tapi kalau kami titipkan lalu kami lihat yang datang, itu ada aja oknum yang bermain di situ. Ada yang bukan cuma satu, ada dua, ada yang lebih kaya dari saya terus tahu-tahu ini kan beras premium. Ini contoh-contoh kecil mental korup itu yang dimainkan. Lalu terjebak konflik of interest. Yeah. Jadi mereka bukan tidak melaksanakan tugas, enggan melakukan tugas oknum ini. Jadi kedepannya ini titik balik untuk kita melakukan perbaikan yang baik. Titik balik itu kan dibutuhkan. Agar ini momentum lah istilahnya. Nah jadi diharapkan ini tidak usah berdebat ini salah apa enggak. Saya bisa buka kalau orang yang namanya penerima dana hibah, organisasi apa, di dalam ada pejabat itu sudah melenceng. Terlepas dia secara administrasi lengkap. Karena yang dikandung maksud dari aturan itu kan cuma mencoba membuat barrier. Tapi kan tidak bisa semua. Tapi substansinya adalah diberikan kepada yang berhak. Diberikan kepada yang membutuhkan, yang pantas dan layak. Oke, baik. Nah itu poin utama. Baru kita bicara tentang aturan yang menegakkan administrasinya. Nah di sini misalnya kejelian lah. Kalau rahasia umum sih, kalau yang meminta di belakang itu ada oknum elit politik atau pejabat yang berpengaruh, dia ngajukan 100 juta, ya 100 juta yang di ini. Atau di belakang naikin dulu 100, butuhnya 100, naikin 150. Nanti saya dealnya 100, padahal emang dibutuhkan bukan lagi 100, di bawah 100 jauh, 30 cukup kok. Oke, baik. Gitu. Dan jangan lupa Bung, 100, kita nyebut angka 10, 20, 30, itu kalau dibikin beras sama sembako itu udah berapa ribu kakak itu. Betul. Yang bisa kita dan itu bantu, juga gitu. uang uang yang harus dipertanggungjawabkan sebenarnya ya, sekecil apapun itu. Betul sekali. Baik, Bung Taufik, betul sekali. Saya baca dulu nih beberapa komentar yang sudah masuk. Ini mungkin jadi komentar-komentar yang terakhir ya, atau pertanyaan ya. Ini dari Pak Sagai di Kota Bitung. Selamat pagi Sulut Bicara, bersama narasumber ada Pak Yusran yang bicara topik tentang sampai kapanpun katanya dana hibah ini tetap dijadikan peluang untuk mendapatkan dana hibah. Jadi soal aturan ada tetap pura-pura tidak tahu. Jadi agar tidak banyak yang terjerat, sebaiknya dana hibah dihapus saja, dari Pak Sagai di Kota Bitung. Terima kasih komentarnya. Ini ada Pak Buts di Matungka. Selamat pagi Sulut Bicara. Polemik dana hibah sangat rentan karena dana ini tidak dikembalikan. Biasanya penerima dana hibah yang perlu diwaspadai adalah penerima dari pihak ormas, lembaga semu, atau fiktif pemerintah seperti ada Korpri, PKK, perusahaan daerah, PMI, KONI, dan lain-lain. Nah ini juga rentan dengan balas jasa politik dan kepentingan politik. Terima kasih untuk komentar Anda di WhatsApp sudah masuk. Mohon maaf untuk komentar-komentar yang baru masuk belum bisa kami bacakan karena terkendala waktu juga. Yang tinggal sedikit lagi, saya juga ingin tanya juga ke Dr. Yusran juga. Silakan Dr. Yusran, kira-kira kalau misalnya menurut Anda selain yang sudah ada regulasinya,
Ini kan juga karena dana yang harusnya uang publik ya, dana dari dana masyarakat lah ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemudian Dr. Yusan, masyarakat, media, kemudian juga bisa turut andil dalam mengawasi tata kelola dana hibah ini, Dr. Yusran? Eh, Soal pengawasan ini kan tergantung pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah membuka ruang untuk pengawasan langsung oleh masyarakat, silakan. Oke. Oleh berbagai macam media, silakan. Itu kan bisa diatur di dalamnya. Tapi kalau pengawasan secara yang sudah bagian dari pemberian hibah itu hanyalah pengawasan oleh Inspektorat dan oleh BPKRI. Nah, terhadap berbagai macam sarana inovasi yang ada kemudian itu harus ditampilkan di berbagai media, siapa saja penerima hibah, berapa jumlahnya, kepengurusan saja, silakan masing-masing daerah untuk melakukan kreasinya. Kalau Oke. itu bisa dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, silakan. Tapi itu tadi saya sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa bisa nggak satu daerah tidak memberi hibah bansos? Itu bisa saja. Saya terus terang saya menyampaikan informasi bahwa saya adalah pernah menjadi kepala dinas keuangan selama 9 tahun. Saya nolkan hibah dan bansos, Pak. Oh. Karena saya sudah pelajari Permendagri 32 adalah penuh jebakan. Sehingga demikian namanya hibah dan bansos nol selama saya jadi kadis keuangan. Kira-kira itu. Oke, berarti harus berani ya, berarti ya, Bung Yusran ya. Harusnya berani ya. Berani melawan kepala daerah gitulah. Oke, baik. Terima kasih Bung Yusran. Nah, kalau dari Bung Taufik, tanggapan Anda terkait ada beberapa yang menyampaikan daripada bikin repot, ribet ya, ada area abu-abu di sini, Bung Taufik, mendingan ini dana bansos dinolkan saja kalau kata Dr. Yusran tadi. Ya, buat saya itu sentilan dari masyarakat yang patut kita renungkan bersama, khususnya para pemangku kebijakan. Itu kan sentilan yang telak gitu loh, yang sebetulnya kita pikirkan. Lalu terjebaknya saya berinteraksi dengan banyak pejabat. Itu rata-rata, Bung, itu cuma gimana cara administrasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Padahal yang kita lihat itu ada substansi. Utuh saja bisa direkayasa, Bung. Itu. Apalagi angka itu bisa direkayasa. Makanya ini kita harus kembali keterbukaan. Ketika misalnya organisasi saya mengajukan, diumumkan ke publik, ini ada organisasi ketuanya Taufik Tembelaka mengajukan. Tunggu feedback dari publik gimana? Oke, baik. Kan yang paling sekarang ini adalah sanksi sosial. Kita perlu itu publik. Saya mengikuti itu semua. Gak usah jauh-jauh lah, masalah kucing kemarin itu, yang anggota DPR itu sama artis. Itu kan saya baca bukan beritanya, komennya, Bung. Aduh, itu sampai akhirnya berbahaya. Orang yang mau menolong besok-besok jadi takut, kayak Bung celaka di pinggir jalan, saya udah takut menolong. Gitu, takut ada apa-apa begitu loh. Baik, jadi apapun gitu. Nah, tapi poin terakhirnya adalah kembali kepada apa yang dikandung maksud dari dana hibah. Dana hibah itu tidak sembarang pihak bisa terima walaupun secara administratif itu. Saya belajar di ilmu pemerintahan di Sospol UGM itu harus paham yang dikandung maksud itu apa dari suatu aturan. Misalnya, contohlah saya datang ke studio, saya ngomong dengan ini, apakah ada aturannya? Saya tidak boleh ngomong sambil saya naik ke atas meja. Tidak ada, tapi itu ada etika, norma. Nah, jadi ada aturan yang tidak tertulis. Nah, jadi kira-kira Bung itu saya mesti kasih 2 jempol ini. Ini topik pagi ini diangkat kalau perlu diviralkan. Jadi renungan kita bersama supaya ada perbaikan ke depannya. Bisa menjadi edukasi ya. Bung Taufik. Tepat. Ini masalah rasa keadilan, Bung. Ya. Silakan baca bukunya Ted Robert Dur, Why Men Rebel. Kenapa manusia itu memberontak, marah. Gitu lah. Itu sudah terjadi level. Ini waktu kita tinggal sedikit, mungkin yang terakhir dari Anda, apa kemudian yang perlu direvisi mungkin ya agar kedepannya, karena seperti yang disampaikan dari tadi kita bicara kedepannya supaya ada edukasi dan lain-lain sebagainya, agar yang perlu direvisi agar kemudian dana hibah ini dan tata kelola keuangan daerah ini tidak hanya menjadi ladang bancakan kalau disampaikan oleh Bung Taufik tadi. Silakan. Ya, Bung Taufik. Iya. Iya, intinya adalah agak tahu malu lah oknum-oknum pejabat sama elit politik. Kan bisa lah
kegiatan juga makin selektif, organisasi, terus juga LSM dan pihak-pihak yang mengajukan, itu kita makin selektif. Kan kita kalau yang namanya anggaran itu harus dikelola, nomor satu skala prioritas, kedua efisiensi. Nah, misalnya contoh, belum lama ini kan ada yang mengajukan itu di APBD katanya nggak tahu disetujui apa nggak, lomba apa keindahan ayam, lomba roda sapi bagus, tapi situasinya nggak memungkinkan. Dana ini kita banyak yang untuk yang lain. Dan contoh teman-teman Bung itu udah 9 bulan itu tidak cair advertorial di mana di kantor gubernur itu. Iya, itu kan prihatin itu. Baik, Bung Taufik. Bung Taufik, singkat saja Bung Taufik. Ya. Halo. Ya. Silakan singkat saja yang ingin disampaikan di Sulut Bicara pagi hari ini sebelum kita tutup, Bung Taufik. 1 menit. Saya cuma mengatakan jadikanlah ini momentum titik balik. Kita harus ada rasa malu, khususnya oknum pejabat dan elit politik. Jangan memainkan dana hibah untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik kelompok. Cukup untuk saat ini. Kita dukung siapapun aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum. Jadi setiap kali juga inspektorat kalau meriksa yang benar, gitu loh. Lalu BPK kalau ngaudit yang benar. Karena kalau sudah masuk ke ranah hukum, sebetulnya inspektorat sama BPK patut dipertanyakan. Kalau perlu, kalau ada kedugaan, kan mesti ada dugaan. Kalau ada dugaan kong-kali-kong atau permainan, ya mereka masuk juga dong. Baik. Bung Taufik, terima kasih Bung Taufik. Seru sekali sebenarnya. Saya juga ingin mendapatkan banyak masukan dari Taufik Tumbelaka sebagai pengamat pemerintahan, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih. Nah, ke Dr. Yusran Lapananda nih, apa yang harus dilakukan nih Pak Dr. Yusran agar dana hibah dan tata kelola keuangan daerah ini bisa lebih baik lagi ke depannya? Jadi terakhir saya menyambung apa saya sampaikan tadi, bansos saya nolkan, hibah saya nolkan. Nah, untuk mengakomodir ini, untuk bansos itu bisa dianggarkan langsung pada SKPD, bagian dari belanja SKPD. Begitu juga hibah, misalnya apa? Kegiatan KONI saya nolkan hibahnya. Arahnya kemana? Kita anggarkan di SKPD. Mau bikin kegiatan apa? Kegiatannya di SKPD. Kita yang bayar, kita anggarkan, kita bayar, kita yang bertanggungjawabkan. Aman Pak kalau begitu. Oke, baik. Dr. Yusran Lapananda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Juga Bung Taufik Tumbelaka juga terima kasih untuk Anda juga. Walaupun di tengah kesibukan Anda berdua sudah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Utara melalui Sulut Bicara. Dan pendengar, pemirsa, saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini untuk Sulut Bicara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa komentar yang tidak kami baca karena terkendala waktu dan durasi ya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Sulut Bicara edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia